Selamat bertemu kembali dengan pertemuan hari ini di mata kuliah Big Data Analysis. Di sini kita rencanakan data yang kita ambil itu dari salah satu media sosial yang biasa digunakan oleh beberapa peneliti atau beberapa orang yang telah melakukan research tentang yang namanya data yang bernilai banyak yang bisa diambil dari media sosial karena Twitter merupakan media sosial yang open data yang data hashtagnya bisa kita ambil gitu ya. Jadi kita bisa dapat kesimpulan bahwa sentimen apa yang akan yang lebih besar dengan pembicaraan seperti contohnya misalnya kalau sekarang itu ada tentang pembahasan mengenai COVID-19 misalnya seperti itu ya. Jadi seberapa besarkah pengaruhnya terhadap saat ini gitu ya. Eh, Sentimen apa yang paling besar yang berlabelkan negatif kah, positif atau tidak keduanya atau netral. Di sini rencananya kita mengambil crawlingnya menggunakan Twin. Nah, Twin ini tidak harus menggunakan API dari Twitter, jadi dia hanya kita pakai sinkronisasi dengan GitHub gitu ya. Jadi udah ada versi Twin dalam mengcrawling data di Twitter. Nah, ini code-nya memang terlalu kecil. Di sini yang pertama kita sinkronisasi dulu ke GitHub. Baru setelah itu kita install Libre Twin-nya. Di sini menggunakan bahasa pemrograman Python, tapi yang kita gunakan di Google Colabs. Tidak menggunakan tools yang diinstalasi di perangkat kita, tapi menggunakan Google Colabs yang terkoneksi dengan yang namanya internet, juga terkoneksi, so pasti kita harus punya yang namanya sebuah Gmail. Jadi Google Colab ini adalah versi yang bisa kita pakai bahasa pemrograman Python secara online. Setelah instalasi Twin, kita instalasi NestAsio dan versi Python 3.7 karena Twin itu bisa digunakan di versi Python versi 3.7. Jadi sebelum kita melakukan coding data crawling menggunakan Twin, jadi install pertama adalah Libre-nya, yang kedua NestAsio itu adalah sinkron ke Google Colabs-nya, yang 3.70 itu adalah Libre untuk versi Python-nya karena Twin itu hanya membaca versi Python yang 3 gitu ya. Nah, yang kedua install Pandas. Pandas ini fungsinya apa? Fungsinya adalah setelah kita melakukan crawling, file kita itu kita akan simpan di dalam drive Google kita. Jadi formatnya juga kalau Pandas itu adalah Libre yang membaca atau menyimpan data dalam format TXT atau CSV. Nah, karena nanti keluarnya adalah formatnya kita inginkan adalah CSV, jadi kita menggunakan Libre Pandas. Nah, setelah itu kita masuk ke code yang ada di Twin. Twin ini kita bisa temukan di versi Twin-nya langsung. Ini code dari versi Twin-nya. Jadi di sini saya ambilnya musimnya Itaewon kemarin ya. Jadi setelah kita install Libre Twin-nya, kita import kedua Libre tersebut. NestAsio itu untuk yang Google Colabs-nya, Twin itu yang versi Twin untuk meng-crawling datanya. Kemudian code-nya ini diambil dari versi Twin. Itu udah code-nya di open gitu ya, bisa kita gunakan. Kita ambil yang kita sesuaikan dengan data apa yang kita akan ambil. Jadi Itaewon itu musimnya di tanggal 10 sama 11 di bulan sekarang, kira-kira masih musim apa enggak gitu ya. Lekutnya. Kemudian saya bataskan limitnya sampai dengan 500 untuk tanggal sekian. Terkadang di satu hari itu, jangankan satu hari, kadang-kadang dalam 1 jam aja tweet itu sudah bernilai ribuan gitu ya. Jadi kalau kebanyakan nanti terlalu banyak yang akan dilakukan gitu ya, karena kita ini ambil sampel contohnya saja.
Kemudian yang di bawah itu adalah cara penarikan datanya, kira-kira memakan waktu berapa lama, kira-kira jumlah data yang akan diambil berapa. Nah, di sini frame-nya saya ambil adalah hanya berdasarkan date, username, sama tweetnya aja. Nah, tapi yang terpenting sebenarnya adalah tweetnya yang akan kita pakai untuk melakukan labeling ya, sentimen apa yang terjadi dengan Itaewon gitu. Setelah itu, ini hasil dari crawling yang kita dapatkan. Jadi di situ terdapat 500 data karena kita batasin. Karena lagi musimnya hashtagnya Itaewon. Kemarin yang dibahas mungkin sudah ratusan atau puluhan ribu gitu ya tweetnya. Jadi kita ambil yang 500 saja. Jadi kalau kebanyakan nanti penuh gitu. Susah untuk melihat sampelnya. Di situ ada date-nya tanggal berapa. Sesuai dengan batas yang kita buat tadi di atas, kemudian username-nya siapa yang nge-tweet, kemudian tweetnya seperti apa. Nah, hasilnya dari data yang sudah kita tarik itu disimpan ke dalam CSV. Nah, jadi karena kita menggunakan Google Colab, jadi kita harus koneksi ke Google-nya kita yang akan disimpan ke dalam folder yang mungkin kita siapkan folder itu dengan nama dataset. Jadi data itu kita simpan di dalam drive-nya kita dan bisa kita pakai dan bisa kita olah untuk langkah yang selanjutnya. Gitu. Jadi coding tweet ini sudah open di semua tempat yang kita bisa pakai, jadi tidak perlu menggunakan API di dalam Twitter. Jadi ini versi yang lebih simple codingnya gitu. Oke, demikianlah coding crawling Twitter. Nanti kalau versinya nanti akan dijelaskan di kelas untuk code yang sesungguhnya karena di PPT itu tampilannya agak lebih kecil gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Semoga yang disampaikan dapat bermanfaat dengan baik. Sampai ketemu di pertemuan yang selanjutnya.